Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari banyak kampus dan lembaga, ada juga konsultan ya di forum yang berkah dan mulia ini. Nah, ini tidak seperti biasanya, tidak ada pemutaran video profil lagi, kemudian tidak ada sambutan, dan paling ada tadi rencananya ingin foto bersama ya oleh MC. Mengingat waktunya ini cukup, bukan waktunya ya, materinya ini cukup banyak. Ini minimal seharusnya memakan waktu atau menghabiskan waktu 1 harian ya, full day, mengingat slide yang kami sajikan juga itu mencapai 120 slide. Nanti untuk restrukturisasi syariahnya itu ada 89 slide ya. Nah, mudah-mudahan nanti isu-isu utama itu bisa kita pahami dengan baik ya, secara akademis dan secara syar'i. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk bisa bermusyawarah ya pada hari ini. Ini saya lihat dari banyak perwakilan, ada dari Unpad ya, kemudian ada dari koperasi ini Syariah BMT, ada dari Unsiah Aceh dosen, ada dari UIN Antasari Febi, ada dari Universitas UIN SU Medan, ada dari Universitas Indonesia Esa Unggul ya, ada dari Airlangga Surabaya, dan ada notaris juga, karena ini banyak terkait dengan pengikatan adendum perjanjian dan pengikatan jaminannya. Kemudian Bapak ini dari consulting ya, RIT Consulting. Kemudian ada dari perusahaan-perusahaan dari mana ini ya, mungkin dari Sumatera ya, perseroan terbatas, UIN Raden Patah, kemudian dari BMT Ar-Rahmah, ini dari mana ini ya, Rahmah daerah mana, kemudian dari IAIN Tulung Agung, IAIN ya Tulung Agung. Di sana ada 28 materi, ini sudah saya share it ya, sebentar. Nah, kita dari aspek syariahnya ya, nanti akan ada tanggal 22-23 ini selama 2 harian itu bagaimana kita bisa menyelesaikan NPF dengan baik dan merecovery pembiayaan bermasalah. Dan ini khusus membahas dari aspek syariahnya yang bersifat unik ya, unik dan spesifik. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sebelum masuk kemari, karena saya lihat di sini banyak dosen-dosen, akademisi, ada juga konsultan, saya ingin menyampaikan bahwa topik ini sangat langka di dalam riset-riset oleh dosen. Ya, kita sudah melaksanakan forum riset sebanyak 20 kali, khusus IAEI, ya, khusus Ikatan Ahli Ekonomi Islam 20 kali, kerjasama dengan OJK. Setiap ada forum riset itu ratusan makalah yang masuk. Ya, nah, dan dari riset-riset itu saya mencari topik-topik yang seperti ini sulit ditemukan. Ya, padahal ada di laptop kami sejak dahulu itu 2000-an hasil riset dari seluruh Indonesia dan negara tetangga. Orang Indonesia yang ada di Malaysia juga boleh ikut. Nah, begitu juga di buku dan di jurnal-jurnal.
Nah, saya mengingat hanya satu mahasiswa saya dan sekarang sudah melanglang buana jadi direktur bank di mana-mana, ya, dan sudah lama menjadi doktor syariah di bidang restrukturisasi dan SDM syariah, ya. Nah, jadi hanya itu, ya. Kebetulan saya menjadi pembimbing dari mahasiswa yang sudah sangat senior dari saya sebenarnya. Beliau menangani puluhan ribu kasus pembiayaan bermasalah. Dan selama pandemi ini sudah 20 angkatan kita khusus membahas restrukturisasi. 10 tahun sebelum pandemi ini restrukturisasi ini kami bahas 4 kali dalam setahun. Jadi dengan demikian cukup banyak kasus, isu, ya, yang kita temukan di dalam restrukturisasi ini, dan seandainya ini dijadikan sebagai sebuah riset buku, ini sangat bermanfaat, ya, karena ilmu restrukturisasi ini adalah ilmu khusus. Siapa praktisi bank yang lolos dalam ilmu restrukturisasi, maka dia hampir dipastikan menjadi salah satu direksi dan akan menjadi direktur utama. Kira-kira seperti itu, ya, keunggulan dari keilmuan di bidang restrukturisasi. Nah, jadi banyak disertasi ekonomi syariah di banyak program studi di Indonesia, tapi judul ini boleh dikatakan langka. Bahkan saya belum menemukannya. Nah, jadi karena itu dorongan ini, karena ini ya forumnya kan khusus, ya, ini dari kampus, ya, ini bisa ya menjadi bahan riset dan disertasi atau tesis bagi mahasiswa yang ingin mengambil topik ini. Nah, outline yang akan kita bahas ini dasar pemikiran kegiatan ini, ya, restrukturisasi ini dalam masa pandemi, kemudian kondisi relaksasi terkini. Nah, ini saya kira sudah banyak infonya, ya, sudah mencapai angka puncaknya 971 triliun. Saya ingin ulang, angka restrukturisasi selama 11 bulan, ya, menurut data dari OJK itu 971 triliun. Artinya apa? Ini berarti 18% pembiayaan atau kredit ke bank-bank itu direstrukturisasi. Nah, jadi hampir 20% yang direstrukturisasi. Ya, nah, yang banyak itu adalah UMKM. Kemudian stimulus OJK dan pemerintah. Kemudian siklus pembiayaan, nah ini sudah masuk kepada kajian konsep restrukturisasinya. Yang kelima, konsep restrukturisasi dan 2 syarat restrukturisasi, ya, dalam masa normal dan neo-normal. Kemudian rescheduling dan reconditioning. Nah, ini apa perbedaannya dan menjadi syarat dalam kegiatan restrukturisasi. Jenis-jenis akad yang direstrukturisasi, nah ini keunikannya, jadi jauh beda dengan konvensional. Karena akad-akad yang kita gunakan ini cukup banyak, sampai kepada wakalah bil ujroh, kepada rahan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang paling rame dan penting, ya, yang kami tangani ini adalah restrukturisasi pembiayaan hybrid kontrak. Nah, ya, seperti yang terjadi di pembiayaan line facility, pembiayaan rekening koran, musyarakah mutanaqisah, di rahan, dan di banyak hybrid kontrak lainnya. Kalau yang biasa dipahami oleh para praktisi atau oleh ahli syariah itu biasanya restrukturisasi murabahah, bagaimana konversinya, bagaimana adendumnya, bagaimana, misalnya seperti itu. Nah, begitu juga restrukturisasi mudharabah, musyarakah, ya, itu sejak 25 tahun yang lalu juga ada, ya, slide-nya, ya, secara sederhana dan dasar. Tetapi setelah 25 tahun berkembang, nah, peristiwa-peristiwa pembiayaan bermasalah ini semakin meluas, ya, nah, dan semakin banyak kasus-kasus yang kita hadapi. Nah, kemudian berikutnya ada merumuskan akad restrukturisasi. Nah, ini bagaimana rumus-rumus yang kita lakukan nantinya. Nah, kemudian bagi siapa saja termasuk bagi BMT, ya. Nah, jadi ada ayat restrukturisasi. Nah, jadi bagaimana nanti kita
menafsirkan ayat tentang restrukturisasi Al-Baqarah 280 itu, karena banyak ustadz-ustadz di pesantren yang menjadi DPS ataupun yang menjadi nasabah, nah itu langsung memahami ayat itu secara tekstual, tanpa kontekstual, tanpa makosid, tanpa tafsiran dari hadis-hadis Nabi. Nah, padahal Al-Quran itu juga ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi. Jadi tidak murni penafsiran Al-Quran secara tunggal dan harus dilihat konteksnya, konteks bisnis atau konteks sosial dan soal pendanaannya. Jadi ada 4 perbedaan ya persoalan utang piutang ini nanti perbedaan utang yang disajikan di dalam Al-Quran dengan pembiayaan dan utang piutang di bank syariah. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik ya. Nah, jadi kita juga ya tahu landasan dari syariah tentang restrukturisasi, fatwa-fatwanya juga ini terbatas ya. Fatwanya 447, 48, 49. Yang terakhir ini 139. Ya, tentang biaya-biaya restrukturisasi, biaya apa saja nanti untuk restrukturisasi itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketentuan fatwa rescheduling ini nomor 40 berapa ini? 47 ya. 47, kemudian cara restrukturisasi murabahah. Nah, ini sudah mau kita bahas secara satu persatu. Murabahah, baru konversi akadnya ke IMBT musyarakah atau musyarakah mutanaqisah. Nah, kapan ke IMBT, kapan ke musyarakah, kapan ke musyarakah mutanaqisah. Nah, ini banyak ilmu dan pengalamannya. Nah, mengapa harus ke IMBT, ke musyarakah dan musyarakah mutanaqisah? Dan siapa yang menerapkan konversi akad ke IMBT, ke musyarakah dan musyarakah mutanaqisah? Jadi di sini saja banyak pertanyaan-pertanyaan aplikatif ya, karena ini ilmu terapan ya bagi bank yang menghadapi pembiayaan bermasalah. Nah, kemudian konversi akad ke MMQ. Nah, itu sampai 13 ini membahas tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah. Nah, berikutnya sudah masuk ke yang kedua ya, restrukturisasi langsung kita ke MMQ, musyarakah mutanaqisah. Nah, bagaimana merestrukturisasinya? Nah, kalau ini persoalan jaminannya, perjanjian asesoir, yaitu melekat kepada perjanjian pokoknya. Nah, di dalam murabahah tadi ini banyak isu nanti kita diskusikan ya, banyak teori-teori ilmu hukum yang harus kita gunakan. Nah, kemudian cara restrukturisasi mudharabah ini sudah biasa ya, ini sudah berulang ini ya kalau kita dalam training dan perbankan, cara restrukturisasi musyarakah, restrukturisasi IMBT. Nah, kemudian 10 tahun terakhir ada cara restrukturisasi ijarah multijasa. Nah, tetap ada ya walaupun kecil-kecilan ya. Kemudian restrukturisasi qad, baik qad berdiri sendiri atau qad sebagai bridging di dalam anjak piutang ataupun qad di dalam rahan. Nah, pastilah ya pegadaian melakukan restrukturisasi, tidak ada yang tidak melakukan restrukturisasi. Nah, bagaimana merestrukturisasi qad itu? Nah, kemudian rumus restrukturisasi. Ini yang penting lagi ya. Nah, jadi ini acuan bagi bank itu ada nanti pakai matrik rumus restrukturisasi akad. Nah, ini kesimpulan ya, kerangkuman dari keseluruhan jenis-jenis restrukturisasi. Nah, kemudian kita akan banyak membahas studi kasus ya, ada belasan kasus-kasus yang menjadi pertanyaan dan kasuistik terjadi di perbankan syariah ya dan lembaga keuangan syariah. Nah, ini banyak pecahannya lagi cara restrukturisasi hybrid kontrak. Nah, jadi banyak akad-akad hybrid kontrak bagaimana restrukturisasinya dan apa keunggulannya. Nah, itu nanti akan banyak kita bahas. Studi 4 kasus hybrid kontrak, MMQ, line facility, anjak piutang dan rahan. Nah, jadi itu ada 4 line facility, MMQ, line facility, anjak piutang dan rahan. Kemudian nanti ini di luar restrukturisasi yaitu penyelesaian pembiayaan ya dan bisa non litigasi, bisa litigasi. Nah, kemudian offset jaminan, penjualan agunan, lelang, litigasi, dan eksekusi. Nah, kita sampai 23 saja karena topik kita tidak sampai kepada penyelesaian.